Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin. Saya berasal dari SMK Negeri 4 Kuningan dan saya adalah salah satu siswa dari kelas 11 TKL 2. Di kesempatan ini saya akan membahas pemahaman tentang aturan berlalu lintas. Pemahaman tentang aturan berlalu lintas yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, memahami rambu-rambu lalu lintas dan artinya. Yang kedua, mengetahui marka jalan dan fungsinya. Yang ketiga, memahami peraturan tentang tata cara mengemudi dan berperilaku di jalan raya. Poin yang pertama, memahami rambu-rambu lalu lintas dan artinya. Mengetahui dan memahami semuanya rambu lalu lintas beserta artinya sangat penting untuk menjaga keselamatan Anda ketika berkendara. Ada banyak macam rambu lalu lintas, namun jenisnya bisa dibagi menjadi 6, yaitu: yang pertama, rambu peringatan. Yang kedua, rambu larangan. Yang ketiga, rambu perintah. Yang keempat, rambu petunjuk. Yang kelima, rambu nomor rute. Dan yang keenam, ada rambu papan tambahan. Yang pertama, rambu peringatan. Sesuai dengan namanya, ini merupakan rambu yang dibuat untuk memberikan peringatan kepada pengguna jalan. Biasanya isinya berupa peringatan tentang kondisi jalan atau kemungkinan bahaya yang akan ditemui di lintasan jalan tersebut. Bentuknya umumnya berupa plat berbentuk persegi. Rambu ini umumnya berwarna dasar kuning dengan tulisan atau gambar berwarna hitam yang merupakan isi peringatan rambu-rambu tersebut. Contoh rambu peringatan. Rambu peringatan biasanya berupa peringatan kondisi jalan, seperti arah jalan menikung, di depan ada tanjakan, kondisi jalan berlubang, hingga jalan di depan menyempit. Bisa juga berisi peringatan bahwa di sekitar jalur tersebut sering terjadi kecelakaan, sehingga pengguna jalan harus berhati-hati. Yang kedua, rambu larangan. Rambu larangan merupakan rambu-rambu lalu lintas yang berisi larangan bagi pengguna jalan yang melintasi jalan tersebut, atau larangan melakukan aktivitas tertentu. Dari ruang lingkupnya, rambu ini memberikan larangan kepada semua pengguna jalan yang ada di kawasan sekitar. Contoh rambu larangan juga terbuat dari plat berbentuk lingkaran, namun berbeda dengan rambu peringatan. Bentuk rambu larangan adalah lingkaran dengan warna dasar putih dan tulisan atau gambar berwarna hitam dan garis tepi berwarna merah. Rambu larangan biasanya merupakan lampu larangan untuk parkir dengan tanda huruf S diberi garis miring. Ada juga larangan masuk bagi kendaraan roda 2, larangan masuk kendaraan roda 4, larangan kendaraan melintas dengan beban tertentu, dan sebagainya. Bagian 3, rambu perintah. Selanjutnya untuk rambu perintah, yang berisi perintah untuk ditaati oleh pengguna jalan tempat rambu tersebut terpasang. Rambu perintah juga terbuat dari plat dengan bentuk lingkaran berwarna putih dan simbol larangan berwarna hitam dan merah. Contoh dari rambu perintah adalah untuk rambu perintah yang berisi perintah untuk ditaati oleh pengguna jalan tempat rambu tersebut terpasang. Rambu perintah juga terbuat dari plat dengan bentuk lingkaran berwarna putih dan simbol larangan berwarna hitam dan merah. Urutan nomor 4, rambu petunjuk. Jenis rambu lalu lintas berdasarkan artinya yang perlu diketahui selanjutnya adalah rambu petunjuk. Sesuai dengan namanya, rambu lalu lintas ini berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada pengguna jalan. Rambu petunjuk biasanya berbentuk persegi dengan warna dasar berwarna hijau dengan gambar atau tulisan berwarna putih. Contoh rambu petunjuk. Ada beberapa jenis rambu petunjuk dengan warna yang berbeda pula. Rambu petunjuk bisa berupa gambar dan bisa berupa tulisan. Misalnya, rambu dengan gambar masjid berarti di dekat posisi jalan tersebut terdapat masjid. Demikian juga dengan gambar ranjang putih bersilang merah, maka tempat tersebut dekat dengan kondisi rumah sakit. Nomor 5, rambu nomor rute.
Rambu nomor rute mengandung informasi mengenai rute khusus angkutan umum tertentu agar penumpang bisa segera mengetahui perlu naik di angka berapa dan angkutan yang mana. Contoh rambu nomor rute, biasanya rambu ini mempunyai bentuk persegi panjang dengan papan berwarna hijau, garis tepi berwarna putih, dan simbol huruf atau angka pada bagian tengah. Nomor 6. Rambu papan tambahan. Terakhir adalah rambu papan tambahan yang mengandung informasi tambahan berlaku pada waktu dan lokasi tertentu mengenai jarak, waktu, dan jenis kendaraan. Contoh rambu papan tambahan. Papan rambu mempunyai bentuk persegi panjang dengan garis tepi dan simbol tulisan atau angka berwarna hitam. Itulah rambu-rambu lalu lintas yang artinya yang berlaku di Indonesia dan harus dikenali oleh para pengguna jalan. Urutan nomor 2, mengetahui marka jalan dan fungsinya. Apa sih yang disebut dengan marka jalan itu? Marka jalan yaitu berupa garis-garis yang berada di badan jalan itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda guna mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi antara jalur satu dan lainnya. Marka membujur merupakan marka yang paling sering kita lihat di jalan ketika berkendara. Marka ini merupakan tanda yang sejajar jalan, terdiri atas beberapa jenis seperti garis utuh, garis putus-putus, garis ganda, paduan, garis utuh, dan garis putus-putus, garis ganda dengan dua garis utuh. Apa saja fungsinya? Yang pertama, garis utuh. Tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena resikonya sangat tinggi. Yang kedua, garis putus-putus. Diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Nomor 3, garis putus-putus menjelang garis. Menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului. Jika sudah memasuki garis utuh, maka sudah tidak boleh mendahului. Nomor 4, garis ganda putus-putus dan utuh. Jika berada pada sisi garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di sisi garis utuh, maka dilarang melintasi marka jalan. Nomor 5, garis ganda dua garis utuh. Dilarang melintasi garis baik pengemudi di sisi kanan maupun di kiri jalan. Urutan nomor 3, memahami peraturan tentang tata cara mengemudi dan berperilaku di jalan raya. Kewajiban dalam berlalu lintas pasal 105 sampai 121 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Nomor 1, pasal 106, wajib gunakan sabuk keselamatan dan helm standar nasional Indonesia. Nomor 2, pasal 106, gunakan kaca spion lengkap. Nomor 3, pasal 106, lampu ranmor lengkap dan berfungsi baik. Nomor 4, pasal 107, pengemudi sepeda motor wajib menyalakan lampu di siang hari. Nomor 5, pasal 115, pengemudi pengendara bermotor wajib mematuhi batas kecepatan. Nomor 6, pasal 116, kurangi kecepatan saat mendekati persimpangan. Nomor 7, pasal 108, sepeda motor, kendaraan berat, dan kendaraan yang lebih lambat gunakan lajur kiri. Nomor 8, patuhi dan disiplin terhadap ketentuan berlalu lintas saat memasuki jalan utama, mendahului, membelok atau memutar arah menggunakan lampu sen. Setiap pengemudi wajib memperhatikan 3 siap. Yang pertama, siap fisik pengendara. Yang kedua, siap kendaraan. Dan yang ketiga, siap mematuhi aturan lalu lintas. Etika dan tata cara berlalu lintas. Etika lalu lintas adalah tata krama kesopanan yang perlu diajarkan kepada masyarakat pengguna jalan, khususnya dalam berlalu lintas di jalan. Tata cara berlalu lintas adalah bagaimana perilaku masyarakat dalam berlalu lintas, selalu menaati peraturan lalu lintas sebagai petunjuk atau pedoman, sehingga masyarakat selama berlalu lintas di jalan dapat menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.
serta terhindar dari bentuk pelanggaran dan kecelakaan yang berakibatkan korban luka ringan, luka berat, meninggal dunia, dan kerugian material. Beberapa contoh berlalu lintas yang tidak beretika. Sering membunyikan klakson, terutama pada saat antri dan di dekat rumah ibadah. Lampu tinggi atau dim dihidupkan bukan pada tempatnya. Saat berpapasan atau mendahului dan meminta jalan, menggunakan lampu yang menyilaukan, memasang tanda atau lampu di belakang yang menyilaukan. Menggunakan knalpot suara bising, mendahului atau pindah jalur, tidak memberi isyarat, tidak mau mengalah saat mengemudi, berhenti dan parkir di depan rumah orang, membuang sampah atau kotoran di jalan, dan lain-lain yang membuat pengguna jalan lain tidak nyaman. Tata cara berlalu lintas, ketertiban dan keselamatan. Bagian A. Berperilaku tertib. Bagian B. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi dan membahayakan Kamsaltib Karlantas. Bagian C. Konsentrasi dalam berkendaraan. Bagian D. Mengutamakan pejalan kaki dan yang bersepeda. Bagian E. Wajib mematuhi ketentuan tentang kelayakan teknis dan kelayakan jalan. Bagian F. Setiap orang yang mengemudikan ranmor di jalan wajib mematuhi peraturan lalu lintas, baik berhenti, parkir, dan peringatan dengan bunyi atau sinar serta ketentuan lainnya. Bagian G. Penggunaan helm dan sabuk keselamatan. Sekian pemahaman dari saya tentang aturan berlalu lintas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.